Siapa Mas. kamu? Dra. Om teling om. Ada apa? Baik. Astagfirullahaladzim. Dra. Astagfirullahaladzim. Siapa namamu? Saya Tony, Eyang. Tony. Iya. Mustika ini hanya berada di kayangan. Mustika kembang sejodoh. Untuk menjodohkan apa yang belum jodoh. Iya, Eyang katanya. Tetapi mustika itu selain menjodohkan yang belum jodoh, mustika itu juga dapat dijadikan simbol keberuntungan. Iya, Eyang. Simbol kekayaan. Kekayaan tidak hanya dengan harta, tetapi ketika hati kita tenang, itu juga bisa kita anggap sebagai kekayaan. Oh iya, Eyang. Kembang sejodoh dapat digunakan juga untuk menangkal sihir atau para lelembut yang mungkin akan mengganggu kita. Iya, Eyang. Dan kesaktian kembang sejodoh sudah dibuktikan para dewa. Di zaman para dewa dahulu, untuk mendapatkan wilayah kekuasaan atau ingin memperebut wilayah yang ingin dia miliki, mereka para raja berdatangan mendatangi para dewa untuk meminta sesuatu mustika atau suatu senjata agar dirinya dapat memenangkan sebuah sayembara atau memperluas wilayah kekuasaan. Iya, Eyang. Paham. Tentunya mustika itu setelah di tangan manusia, khasiatnya dapat kita rasakan sama halnya yang dirasakan para dewa. Subhanallah. Dan khasiat mustika itu juga lebih banyak dari khasiat mustika Dewan Daru. Sang Yang Ismoyo mendapatkan pusaka itu, diberikan kepada Dewi Kinanti, dan muncullah wujud Dewi Kinanti di kedua sisi pusaka tersebut. Oh, berarti ini Dewi Kinanti, Eyang. Nah, pusaka itu diturunkan kepada manusia. Iya, Eyang. Lambang di kedua sisi adalah simbol bahwasanya Dewi Kinanti dan juga Sang Yang Ismoyo berada dekat di antara kalian. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Mas Broto. Saya Tony. Saya Lendra. Saya Reza. Alhamdulillah Tamu kita. mendapatkan satu tamu tak diundang teman-teman, yaitu Reza, yang sudah lama ikutin saya pasti tahu Reza itu siapa dan bagaimana kita dapat bertemu dengan Reza awal mulanya ya. Baik teman-teman, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah saya mau memberitahu kepada kalian setelah apa yang sudah saya dapatkan dari Dewi Kinanti ya teman-teman. Yang pertama adalah sebuah pusaka. Pusaka ini seperti kalau kita bilang keris ya teman-teman ya. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dengan perasaan untuk mencabutnya ya. Bismillah. Tidak bisa dicabut, alhamdulillah. Bisa teman-teman. Ini adalah Cakra Dharma.
atau Cokro Darmo. Betul. Yang di sini adalah Sang Hyang Ismoyo atau Ki Semar. Dan kita kaitkan ya teman-teman, tapi kita tidak tahu, tapi kita kaitkan di sini ada sosok putri yang mungkin ini adalah Dewi Kinanti. Mungkin ya teman-teman ya, karena Dewi Kinanti ada hubungan dekat dengan Sang Hyang Ismoyo atau Ki Semar. Pusaka ini milik beliau, dititipkan, bukan dititipkan, diberikan ke kita supaya untuk merawatnya. Tetapi jika kalian ingin merawatnya, monggo bisa hubungi nomor di sekian video ini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kita diamanahkan. Ini adalah amanah ya, bukan diberikan kepada kita, tapi ini adalah amanah yang diberikan oleh Dewi Kinanti, yaitu 5 mustika kembang sejodo. Yang mana mustika ini adalah adanya mustika ini karena aduan dari Eyang Daru yang sudah mendengar doa-doa kalian, menyampaikan keluh kesah dari kalian itu lewat Eyang Daru, menyampaikan kepada Dewi Kinanti. Lalu Dewi Kinanti memberikan ini yang bernama mustika kembang sejodo. Untuk lebih tahu manfaatnya bisa simak video yang semalam ya teman-teman. Itu jadi untuk kelima ini yang merasa berdoa kepada mustika Dewan Daru atau mungkin mustika ya, karena mustika apapun lah intinya, tapi yang menyampaikan adalah Eyang Daru karena kalian sudah memiliki mustika Dewan Daru dan Eyang Daru berada di dekat kalian, maka apa keluh kesah kalian, isi hati kalian itu Eyang Daru mendengar. Jadi mungkin di antara kalian ada yang mengutarakan keinginan itu melalui lantaran batu Dewan Daru atau mustika Dewan Daru. Inilah yang diberikan oleh Dewi Kinanti untuk kalian. Baik teman-teman, setelah itu di sini sudah ada Reza ya. Jadi saya itu sebenarnya kepengen tahu kenapa Reza jadi seperti itu. Karena waktu kita bertemu dengan Reza, kita juga sempat membantu Reza untuk kelayakan hidupnya ya, dan kita menolong Reza itu atas dasar dia itu digigit oleh Pranata ya. Waktu Pranata sedang dirasuki oleh satu makhluk. Nah itulah awal perkenalan saya dengan Reza. Setelah itu lama tidak terdengar kabar karena Reza tinggal di rumah neneknya. Tapi ketika kami mendapat misi dari Kanjeng Ratu atau Dewi Kinanti, malah kita bertemu Reza itu sedang di hutan. Nah, sekarang ini saatnya kita menanyakan kenapa bisa sampai seperti ini. Iya, kenapa bisa sampai ke hutan dulu? Karena kalau kesininya mungkin dia tidak tahu. Tapi kenapa bisa sampai ke hutan? Monggo Mas Reza ceritakan. Jadi gini Om Ndra, Mas Tony. Oh iya. Pertama itu kan saya tahu cerita nenek saya itu katanya meninggal. Neneknya meninggal. Ya. Terus Saya itu dapat kabar dari warga itu katanya nenek saya itu meninggalnya nggak wajar. meninggalnya tidak wajar. Iya. Yang namanya meninggal itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir, Mas. Bukan gitu Om. Jadi gini Om, saya itu sempat berani nanya ke warga sekitar, nanya terus katanya kalau meninggalnya kayak nenek saya itu kayak diguna-guna atau disantet. Oh, maksudnya nenek kamu meninggal secara tidak wajar. Ya. Tetapi warga mengatakan bahwasanya yang mengatakan tidak wajar itu kamu atau para tetangga? Ya. Para warga yang layat Om. Yang layat. Iya. Yang layat itu mengatakan bahwasanya nenek kamu meninggal itu secara tidak wajar. Iya. Akhirnya kamu memberanikan diri menanyakan kenapa meninggal tidak wajar seperti itu. Iya. Terus jawaban dari warga itu? Kayak gitu katanya bisa jadi karena diguna-guna atau disantet. Nah, Guna atau disantet. Nah, terus kenapa kamu ke hutan? Nah karena saya kepikiran terus ya Om, katanya kan diguna-guna atau disantet, makanya saya ke hutan. Pertamanya karena ingin menenangkan diri. Oh, jadi karena kepikiran terus omongan
nenek kamu disantet, kamu ingin menenangkan diri di hutan. Iya. Nah, terus Terus dapat bisikan maksudnya bisikan gimana? dapat bisikan dari kayak makhluk gitu om, katanya suruh ke hutan kalau ingin dendam saya itu dibalaskan. Terus kamu ngikutin bisikan itu. Iya, saya ngikutin. Nah, terus Saya ketemu salah satu makhluk itu namanya Datuk Tengger. makhluk Tengger. bernama manusia atau bukan itu? Makhluk om. Makhluk. Iya. Berarti Jin. bahasa penunggu lah di situ Ya. lah ya. Bahasa penunggu itu bernama Datuk Tengger. Tengger. Datuk Tengger. Iya. Kamu bisa tahu nama Datuk Tengger dari mana? Kan saya bertanya om. Oh, kamu bertanya, dia mengatakan bahwa dia itu Datuk Tengger. Iya, namanya Datuk Tengger. Terus Nah, terus dia bilang kalau dendam saya ingin dibalaskan, saya harus ikut sama dia. oh, Datuk Tengger mau membantu. Iya, mau membantu membalaskan dendam Berarti Datuk- saya. Oh, dia makhluk sih ya. Ya. Dia penunggu situ, berarti kan keluh kesah kita kalau datang ke situ pasti dia tahu. Benar. Ya kan, pasti dia dengar dan dia bisa tahu tiba-tiba gitu maksudnya. Iya, tiba-tiba om. Tiba-tiba dia bisa tahu kalau kamu ingin membalas dendam, Iya. kamu harus ikut denganku itu. Iya. Oh, akhirnya, nah terus gimana? Habis itu? Terus saya duduk kayak tapak gitu om. Ah, Nah, terus saya lupa lagi, saya ingat lagi waktu ketemu kalian bertiga. oh, cukup lama. Cukup Berarti lama, setelah dia tapak sudah tidak Ya, sadarkan sudah diri. sadar. Iya, saya ingat lagi. Seperti ini, Reza. Kita itu dalam perjalanan. Waktu itu dalam perjalanan menuju ke Gunung Halimun. ya, mencari keberadaan dari salah satu makhluk penjaga lereng Gunung Halimun. Nah, karena kita tidak tahu makhluk itu bertempat tinggal di mana, akhirnya kita berhenti di salah satu hutan ya. Iya. Nah, kita itu menanyakan ke sohibul wilayah di hutan itu. Tetapi karena tidak dapat informasi dari sohibul wilayah di situ, malahan justru sohibul wilayah di situ mengatakan bahwasanya saya itu dikira sama seperti kamu, ingin mencari Menganut ilmu mengambil ilmu hitam. Nah, kebetulan di situ sohibul wilayah mengatakan kalau tidak percaya lihatlah di sebelah sana. Kita penasaran lah. Kita penasaran, akhirnya kita datang ke sana. Terus malah kamu itu kayak lagi belajar bela diri, silat. Seperti itu. Maka dari kejadian itulah kamu merasa kita itu bertiga mengganggu. Akhirnya Dendamnya itu ke kita. dendamnya ke kita. Imbasnya ke kita. Nah, kamu sekarang sudah tahu belum yang kalau seandainya ya kamu kan dendam. Kamu Iya. udah tahu belum yang nyantet itu siapa? Dendamnya ke siapa? Kamu tahu? Tahu om. Yang nyantet itu tahu. Udah tahu. Oh. Yang nyantet orang mana? Ya tetangga om. Rumahnya nggak jauh. Itu bener dia yang lakuin gitu. Iya bener om. Kamu tahu dia dukun gitu? Tahu. Oh. Apa saja ya? Iya. Ya udahlah, nanti kita bantu untuk mencari tahu kebenaran ya, karena kita tidak mau seuzon menuduh bahwasanya dia adalah yang nyantet. Kita juga tidak tahu, kita belum ada bukti. Iya, Ya kan, betul. jangan terlebih dahulu kita menuduh. Ya, Iya. nanti kita cari tahu. Oke? Sekarang yaudah mungkin lupainlah kita pernah disakiti oleh kamu juga, kita sudah lupain semuanya. Ya, kita hidup layaknya manusia seperti biasa saja. Yang masalah nenek kamu itu katanya itu nanti kalau kita sampai rumah nanti kita cari tahu apa kebenaran dari berita yang dikatakan oleh warga tersebut. Oke? Oke. Nah, sekarang gini, saya itu ingin berterima kasih kepada satu makhluk yang sudah menyelamatkan kita, yang waktu itu menghadapi kamu. Nah, di sini kita bertiga ingin berterima kasih. Apa kamu mau ikut? Ikut ya om. Ikut. Iya. Oke. Baik, teman-teman. Ternyata kisahnya seperti itu ya. Tapi ya namanya manusia punya dendam, itu wajar. Punya latar belakang masing-masing. Punya latar belakang masing-masing. Tapi kalau yang namanya tuduhan, menuduh atau
hanya mendengar katanya nenek saya disantet oleh warga A, si B, si C, yang namanya mulut ke mulut itu lebih cepat daripada WA, Betul Ya. sekali. ya kan? Nah, kabar dari situ, tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah. Kita juga harus tahu sumber dari mana dapat mengatakan seperti itu, dan kita juga harus memastikan apakah benar Atau si enggak? A pelakunya atau memang meninggalnya memang benar-benar sudah waktunya meninggal, atau memang benar-benar itu disantet, kita semua tidak tahu. Tetapi kita di sini berjanji ya, setelah ini nanti kita akan cari informasi tentang keberadaan berita itu. Oke? Apa yang Baik, tapi malam ini kita akan berterima kasih kepada satu makhluk yang bernama Anom Durgo, teman-teman, karena beliaulah yang sudah memberikan pusaka ini melalui Dewi Kinanti melalui Anom Durgo sudah memberikan pusaka ini. Jadi kita ingin bertemu dengan Anom Durgo kembali untuk mengucapkan terima kasih. Baik teman-teman, mungkin nanti kita di sebelah sana kan ya, Indra? Ya. Kita akan memanggilnya, nanti kita akan nyalain lagi apa yang akan kita bicarakan, dan mungkin ada sedikit petunjuk dari Anom Durgo. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Indra, berarti itu Ayo. sudah dinyalakan. Jom. Kita akan memanggil Anom Durgo Anom di Durgo sini di sini. saja. Putih banget Om. Hah? Seperti saya ilahi. Aku putih banget. Iya, Itu yang bawah matiin coba. benar-benar. nutupin aja bang? Nah, ini gimana? Kurang padang. Coba dihidupin. Sudah pas. Terus hidupin lagi. Hidupin lagi. Nah, Om. udah pas. Ya udah. Udah. Baik teman-teman, mungkin ini tepat lah kayaknya sih untuk memanggil Anom Durgo. Kita akan berterima kasih kepada Anom Durgo. Betul sekali. Aku yang manggil apa kamu yang manggil? Mbah Prot aja. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Anom Durgo. Tuhan Anom Durgo. Datanglah. 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 Subhanallah. Mbah, Ini bukan Anom bukannya Durgo. bukannya Mbah Broto manggilnya Anom Durgo Anom ya? Durgo. Ini Kenapa ini yang Daru? yang dari yang datang? Coba Mbah komunikasi. Assalamualaikum Eyang. Yang, kenapa yang datang yang? Saya memanggil siapa? Anom Durgo. Saya memanggil Tuan Anom Durgo yang. Oh, baik yang. Kalau begitu, terserah yang mau masuk raganya Mas Tony atau raga saya yang. Iya. Yang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak muda? Alhamdulillah sehat Eyang. Saya tahu kalian ingin bertemu dengan Anom Durgo. Betul sekali Eyang. Sebentar, saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Mengatakan apa Eyang? Seperti ini. Saya mendengar manusia yang memiliki mustika Dewan Daru. Iya. Saya akan berada di dekat mereka. Alhamdulillah Eyang. Dan saya mendengar beberapa manusia yang mengatakan keinginan yang selama ini belum terwujud. Iya Eyang. Dan sebagian juga ada yang mengatakan bahwasanya bagaimana cara agar mustika itu berjodoh dengan diri saya. Iya Eyang. Maka dari itu saya mendengar semua, entah itu memiliki mustika Dewan Daru atau mustika yang lainnya. Iya Eyang. Intinya yang mereka katakan, Mm-mm. yang mereka hajatkan, saya mendengar. Syukurlah Eyang. Lalu apa yang saya dengar, saya sampaikan kepada Dewi Kinanti.
Apakah kalian sudah bertemu dengan Dewi Kinanti? Alhamdulillah sudah, Yang. Alhamdulillah. Berarti Dewi Kinanti sudah memberikan petunjuk kepada kalian apa yang sudah saya katakan kepada Dewi Kinanti. Alhamdulillah sudah. Ada, Yang. Ini Lendra. Mustikanya mana, Apa Ndra? itu? Ndra. Bentar, Yang. Kenapa lama sekali? Maaf, Yang. Ini, Yang. Ini, Yang. Saya mendapatkan mustika kembang sejodoh, Yang. Kembang sejodoh. Iya, ini, Yang. Punten. Alhamdulillah. Terima kasih Dewi Kinanti. Kau sudah menjawab semua pertanyaan dari mereka yang sedang kebingungan. Terima kasih sekali. Siapa namamu? Saya Tony, Yang. Tony. Iya. Mustika ini hanya berada di kayangan. Iya, Yang. Saya pernah melihat pohon dari mustika ini. Pohon ini berdiri sangat kokoh di pelataran istana kayangan. Iya, Yang. Itu adalah bunga dari pohon tersebut. Berarti ini bunganya, Yang. Benar. Mustika kembang sejodoh. Untuk menjodohkan apa yang belum jodoh. Iya, Yang, katanya. Tetapi mustika itu selain menjodohkan yang belum jodoh, mustika itu juga dapat dijadikan simbol keberuntungan, Iya, Yang. simbol kekayaan. Kekayaan tidak hanya dengan harta, tetapi ketika hati kita tenang, itu juga bisa kita anggap sebagai kekayaan. Oh, iya, Yang. Kembang sejodoh dapat digunakan juga untuk menangkal sihir atau para lelembut yang mungkin akan mengganggu kita. Iya, Yang. Dan kesaktian kembang sejodoh sudah dibuktikan para dewa. Di Iya. zaman para dewa dahulu, untuk mendapatkan wilayah kekuasaan atau ingin memperebut wilayah yang ingin dia miliki, mereka para raja mendatangi para dewa untuk meminta sesuatu mustika atau suatu senjata agar dirinya dapat memenangkan sebuah sayembara atau memperluas wilayah kekuasaan. Iya, Yang. Paham. Tentunya mustika itu setelah di tangan manusia, khasiatnya dapat kita rasakan sama halnya yang dirasakan para dewa. Subhanallah. Dan khasiat mustika itu juga lebih banyak dari khasiat mustika Dewan Daru. Subhanallah, Yang. Untuk memperkuat mustika Dewan Daru, mereka harus memiliki mustika itu. Tetapi saya hanya mengadukan 5 manusia yang bergumam atau mengungkapkan isi hatinya hingga saya mendengar. Iya, Yang. Kau diberikan berapa? Cuma 5 biji, Yang. Benar. Tidak sembarangan manusia yang berdoa dapat dikabulkan. Iya, Yang. Tetapi semua manusia yang sudah memiliki mustika Dewan Daru, saya dapat merasakan apa kegelisahan mereka. Dan saya juga dapat mendengar apa keluh kesah mereka. Iya, Yang. Mudah-mudahan apa yang mereka ceritakan kepada diriku
mereka dapat terkabul dengan adanya mustika kembang sejodo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya yang harusnya terima kasih, Yang. Selebihnya nanti mereka akan menghubungi dirimu Iya, Yang. untuk mengambil mustika kembang sejodo. Baik, Yang. Apakah ada syarat tertentu? Oh, tentunya ada, Yang. Kata Anom Durgo itu mengatakan jika ada yang manusia yang menghubungi Tony, itu kita harus menolong saudara kita yang di seberang yang mengalami bencana, Yang. Perbuatan itu memang sangat mulia. Iya, Yang. Mudah-mudahan setiap nantinya manusia yang akan memiliki mustika kembang sejodo, saya akan ikut mendoakan supaya mereka terlindung dari segala mara bahaya, Amin ya rabbal alamin. dilancarkan rezekinya, Amin. dan selalu diberikan jalan yang benar, Amin. Amin. diberikan ketenangan, Amin. dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi yang Dewi Kinanti berikan kepadamu? Cuma pusaka ini, Yang. Cakrodharma. Pusaka Cakradharma. Iya, ini pusaka diberikan kepada kita, Yang. Tidak mungkin Bener, Yang. Dewi Kinanti Ini Kak, Dewi kita nanti menyerahkan pusaka Cakrodharma kepada saya, Tuan. untuk memiliki pusaka Cakradharma harus benar-benar orang yang berbakti, harus benar-benar orang yang sangat tulus. Iya, Yang. Memangnya kenapa bisa Dewi Kinanti memberikan pusaka itu kepada kalian? Sebenarnya itu karena kita ada masalah, Yang. Kita ada masalah, ada sesama manusia yang memiliki ilmu limpah lumpuh. Makanya Dewi Kinanti menyerahkan pusaka ini kepada kita. Subhanallah. Kebaikanmu akan menjadi jalan bagi seluruh umat manusia, Dewi Kinanti. Amin, Yang. Setahu saya, pusaka itu tidak pernah tertandingi. Iya, Dan Yang. siapapun yang akan memiliki pusaka Cakradharma, hidupnya akan selalu diberikan kemudahan. Mudah dalam menghadapi hal apapun. Mudah dalam mengalahkan apapun. Subhanallah. Subhanallah. Maaf, Yang, sedikit tanya. Ini kan, maaf, ini kan gambarnya Mbah Semar. Dan ini ada sosok putri, itu siapa ya, Yang? Mbah Semar Iya, yang kalian kenal. iya, Yang. Tetapi di kalangan kami, beliau adalah Sang Yang Ismoyo, Iya, Yang. Bapa dari para dewa. Iya, Yang. Sang Yang Ismoyo mendapatkan pusaka itu, diberikan kepada Dewi Kinanti, dan muncullah wujud Dewi Kinanti di kedua sisi pusaka Iya, tersebut. Oh, berarti ini Dewi Kinanti, Yang. Benar. Subhanallah. Itu sebagai simbol bahwasanya sang pemilik atau sang pewaris dari pusaka itu adalah Dewi Kinanti. Iya, Yang. Tetapi setelah pusaka itu diturunkan kepada manusia, Iya, Yang. lambang di kedua sisi adalah simbol
bahwasanya Dewi Kinanti dan juga Sang Yang Ismoyo berada dekat di antara kalian. Subhanallah. Iya yang Tony paham yang. Baiklah, ingat, segera kau berikan kepada mereka mustika kembang sejodoh itu, Baik yang. karena mereka sangat membutuhkannya. Baik yang. Selebihnya, diriku akan pamit. Silakan yang. Manfaatkan baik-baik, Baik yang. dan diriku berada di dekat kalian yang selama ini memegang mustika Dewan Daru. Iya yang. Selama ini diriku mendengarkan apa keluh kesah kalian, Iya yang. dan diriku membantu kalian untuk mengabulkan doa-doa kalian. Iya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Eyang Daru yang masuk ke tubuhnya Mbah Broto itu menjelaskan tentang mustika kembang sejodoh. Mustika kembang sejodoh. Iya, Berarti benar. benar. Yang Daru yang meminta mustika itu, adanya mustika itu untuk diberikan kepada 5 manusia. Iya, karena kan saudara-saudara kita yang tidak jodoh mustikanya kepada pemiliknya dan doa dari hati, Eyang Daru itu mendengarnya. Lalu Iya. Eyang Daru itu Mbak, Menyampaikan kepada Dewi Kinanti. betul sekali. Dan Mbak Eyang Daru tidak percaya bahwa ini sudah diserahkan kepada kita, Mbak. Maksud sih? Bener, Mbak. Ya berarti kita harus kembalikan. Bukan gitu, Mbak. Hah? Kita beruntung sekali memiliki ini, Mbak. Maksudnya? Jadi Eyang Daru itu kagum kepada Dewi Kinanti, memberikan ini kepada kita. Dan Eyang Daru itu mengatakan, kok bisa diberikan kepada kita? Jelaskanlah sama Tony. Sebenarnya kita ada masalah sama bangsa manusia juga yang memiliki ilmu apa? Timbah lumpuh. Timpa lumpuh. Dan Makanya sampailah Dewi diberikan. iya sampai diberikan pusaka Cakrodharma ini untuk mengalahkan si Reza itu. Oke. Ya kita Harus tujuan kita tujuan kita kan harus apa? Manggil- Berterima kasih kepada Anom Durga. kan Anom Durga. Jangan di tempat ini. Ya udah, ayo Kalau Mbak. di tempat ini kita manggil, nanti muncul yang lain. Jangan lah, Mbak. Oke? Iya. Kita mungkin nyari Tempat yang agak tempat. Kemarin yang manggil siapa ya? Lendra apa ya? si Lendra kayaknya. Nanti kamu aja Ndra yang manggil Ndra. Ya Om. Oke? Oke. Yaudah kita cari tempat yang menurut kamu pas. Ya, Ya. menurut kamu pas, yakin untuk manggil Anom Durga. Kamu panggil. Baik Om. Ayo. Ayo. Gimana Ndra? Sini aja kali Om. Oh, sini aja, Lendra. Ya. Itu dipencet lagi satu. Betul, satu lagi. Nah, udah nyala. Sini aja. Sini aja. Ya Om. Punten. Pegangin Om. Si Reza, on. Ya, Mbak. Sini aja Bang ya. Kita biarkan Lendra untuk melakukan aksinya. Memanggil. Tadi saya manggil Anom Durga nggak berhasil, Ndra. Sekarang tugas kamu. Siapa tahu berhasil. Siapa tahu berhasil. Tuan oh ya. Aduh. Tuan Anom Durga, Ndra. Ya. Atau pangeran, terserah kamu mau nyambatnya apa. Mau nyambat Tuan, mau nyambat Raden, mau nyambat Eyang. Oke Om. Tuan Anom Durga, datanglah. Tuan Anom Durga, datanglah. Tuan, saya ingin berbicara. Astagfirullahaladzim. Ndra. Lepasin Reza. Tenang. Siapa Mas. kamu? Ndra. Ada apa? Baik. Astagfirullahaladzim. Ndra. Astagfirullahaladzim.
Hei, siapa kamu? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Loh, saya harus tahu. Siapa tadi? Itu tuanku. Tuanmu. Ya, Tuanmu, kamu bilang tuanmu. ya. Lalu kenapa? Tuanmu. Siapa tuanmu? Siapa nama tuanmu? Hah? Kau sudah mengetahuinya. Mengetahui. Ya, Ada hubungan apa kau dengan tuanmu itu? Kau pengikut dari tuanmu. ya. Tapi kenapa tuanmu membawa temanku? Anak itu akan menjadikan budak. Akan menjadikan budak. Ya, Akan dijadikan budak. maksud kamu apa? Dia sudah membuat perjanjian. Dan perjanjian itu harus ditepati. Perjanjian. Ton, Apa, Mbak? tadi waktu di depan si itu kan siapa Reza bertemu dengan makhluk di hutan namanya Datuk siapa ya? Datuk Maringi. Datuk. Apa ya? Tony lupa kok. Tapi Tony catat ini. Coba. Soalnya katanya melakukan perjanjian. Mana? Datuk Maringi kalau nggak salah si Datuk siapa? Datuk Tengger, Mbak. Oh, Datuk Tengger. Iya. Berarti yang tadi membawa teman saya adalah Datuk Tengger. Tuanmu Ya, adalah Datuk Tengger. ya. Ada urusan apa? Bukankah Reza anak itu sudah diriku selamatkan dan bahkan makhluk yang ada di tubuh Reza sudah saya leburkan. Ya, memang benar apa yang kau katakan. Lantas Dia sudah ada janji dengan tuanku. janji Ada perjanjian. perjanjian tidak bisa. Perjanjian itu sudah hangus ketika diriku sudah meleburkan makhluk yang ada di dalam tubuh Reza. Itu bawahannya. Bawahan tuanku. Lalu perjanjian itu harus tidak bisa. Tunjukkan di mana tuanmu berada biar Tidak hadapan akan. diriku. Dia sebentar lagi akan jadi pengikut. Reza sebentar lagi akan jadi pengikut Ya, karena Reza sudah melakukan perjanjian dengan tuanmu. ya, dia sudah menyerahkan jiwa dan raganya. Mau dia mati sekaligus. Tetap saja perjanjian itu ada. Jadi perjanjian itu tidak dapat dihapuskan. Ya, Baik. Saya tahu menghapus perjanjian itu dengan cara apa. Dengan cara tuanmu akan kuleburkan. tidak bisa. Perjanjian itu. Apa itu? Pusaka Cakra Dharma. Pusaka Cakra Dharma. Katakan di mana tuanmu, aku leburkan dirimu. Tidak akan. Benar, kau tidak akan mengatakannya. Tidak. Jauhkanlah. Jauhkan. Jauhkan. Jauhkan benda itu. Kenapa? Sangat panas. Jauhkan. Katakan di mana tuanmu berada, atau kau akan kuleburkan di tempat ini. Tidak. Ton, Jauhkan. Kenapa kekuatanku tidak mempan? kau tahu pusaka ini? Ya, Dari mana asal pusaka ini? ya,
Jadi tidak akan jauhkan. melawan pusaka ini. Ah, Katakan. Cepat katakan. tidak. Ku beri satu kesempatan. Ah, Katakan di mana Tuhanmu atau ku leburkan dirimu. tidak akan. Benar kau katakan? Tidak akan. Baik. Baiklah. Jauhkan itu. Baik, ucapkan. Baiklah. Tapi jauhkan benda itu. Jauhkan. Sudah. Katakan. Tempatnya ada di Kijing Sukmo. Kijing Sukmo. Ya. Kijing Sukmo itu di mana? Kau cari tahu sendiri. Baik. Kau tidak mau mengatakan Kijing Sukmo itu di mana? Jangan. Jangan. Katakan. Baik. Lembah Kijing Sukmo. Lembah Kijing Sukmo. Ya. Jangan. Kau takut? Jangan. Kau takut? Jangan. Kau takut? Jangan. Baiklah. Keluar dari raga itu atau ku leburkan? Baik. Jauhkan dulu. Baru saya Keluar. baik. Gimana Om? Gawat. Ternyata yang membawa kabur si apa Reza Dibawa. Iya. memiliki perjanjian dengan siapa? tadi siapa ya? Datuk Datu. Datuk Tengger. Ya Tengger. Datuk Tengger. Berarti yang, Perjanjian. ya, yang disebutkan kita kan tadi di depan bercerita tentang siapa makhluk yang pertama kali ia temui. Iya. Yaitu Datuk Tengger. Betul. Berarti tadi yang datang ke sini ya, Itu beliau Datu Tengger. ya, itu tadi Datuk Tengger. Nah, kita harus memutus perjanjian dengan Datuk Tengger. Caranya? Kita nggak tahu. Terus ini kita harus kemana? Kamu tahu tempat yang bernama Lembah Kijing Sukmo? Bentar. Apa tadi? Lembah Kijing Sukmo. Lembah Kijing Sukmo. Coba Benar. inget-inget, Ndra. Tahu apa enggak? Tahu Om. Tahu. Tahu. Di mana? Tapi letaknya agak jauh sih. Dari sini. Di alam kita apa bukan? Bukan. Kamu tahu gerbangnya? Tahu. Di mana? Kesana Om. Baik. Jangan sekarang. Terus? Kita sudah malam larut juga. Ya kan? Duh, sialan. Emang nggak apa-apa ya? Kita ganti hari, kita menjumpai Datuk Tengger. Harusnya sih malam ini. Tapi bagaimana ya? Bentar dulu. Saya pikirkan dulu. Tadi masalah perjanjian, Reza sudah berjanji bertaruh jiwa dan raganya. Sampai mati pun Akan jadi budak. dari budaknya. Berarti yang kemarin kita selamatkan, terus kita leburkan, tidak ada pengaruhnya. Karena perjanjian itu dalam diri. Dari hati. Lalu Di dalam di hati. yang dileburin siapa Om? Itu katanya anak buahnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Siapa? Reza. Oh, pantas saja. Berarti logikanya anak buahnya itu sehebat itu. Apalagi Tengger. Datuk Tengger. Lebih Ini loh, Datuk Tengger ini yang ngajarin ngajarin limpah Limpah lumpuh. Tuh. Limbah lumpuh lagi. Enggak, kita istirahat dulu. Enggak, kita nggak boleh gegabah. Oh iya Mbak, kita harus Ya kan? Iya.
yang masuk ke raganya Reza. Reza aja kita kewalahan. Apalagi- Walaupun ada ini ya, tapi kita tidak boleh gegabah. Siap, Mbak. Kita harus berpikir matang-matang bagaimana cara untuk Menghadapi beliau yang pertama menghadapi, yang kedua kita harus tahu mengalahkan. kelemahannya. bukan itu. Apa, Mbak? Lalu Lembah Kijing Sukmo itu, walaupun kamu sudah tahu tempatnya di mana, kita harus mempersiapkan semuanya. Kita tidak boleh gegabah ke sana. Ujung-ujungnya malah nanti kita yang celaka. Iya, Mbak. Masuk Iya. akal, Mbak. tapi setahu Lender sih tempat itu tuh Om berbahaya Om. Ya kan? Sudah. Di dalam sana Yang itu penting gini, apa? tetap kita bawa. Kita Pasti. Mbak. Tetap kita bawa sampai selesai Kembalinya Reza. kembalinya Reza. Oke. Dan mustikanya tetap kita bawa. Di Baik, baik. napasnya Tony ini. Oke? Aman. Ah, Baik teman-teman. Kita akan memikirkan suatu strategi strategi itu. untuk menemui Datuk Tengger, yaitu gurunya Reza, sekaligus pemilik ilmu limpah lumpuh, Betul. dan juga yang sudah melakukan perjanjian jiwa dan raganya Reza dengan Datuk Tengger. Iya, Mbak. Setahu saya, kalau untuk memutus perjanjian antar manusia dengan makhluk halus, kita harus meleburkan makhluk halusnya. Baru perjanjian itu akan Iya, benar. hilang, Benar, ya Om. kan? Iya, Mbak. Oke, baik teman-teman, kita pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Esok kita akan menuju ke lembah Kijing Sukmo. Iya. Mau, Mbak. Baik, mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.